hukum pros dan hukum perbandingan tetap. Itu merupakan nisbah atau perbandingan bobot unsur-unsur sebagai komponen suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. Berpedoman pada hukum pros ini, maka porsen bobot atau massa atau perbandingan unsur-unsur dalam senyawa dapat diketahui. Sekarang kita lihat contoh soal yang menganut hukum perbandingan tetap ini, yaitu diketahui sukrosa C12 H2O11 sebanyak 34,2 kg dan diketahui juga masing-masing massa atom relatifnya. Ya, pertanyaannya, berapa perbandingan jumlah atom dalam senyawa sukrosa? Yang kedua, berapa perbandingan jumlah massa atom relatif penyusun sukrosa? Yang ketiga, hitung massa molekul relatif sukrosa. Yang keempat, berapa persen massa setiap unsur dalam senyawa sukrosa? Yang kelima, berapa kilogram massa setiap unsur senyawa sukrosa yang berbobot 34,20 kg. Nah, untuk jawaban yang pertama, maka perbandingan atom C dan H dan O di dalam sukrosa itu 12 berbanding 22 dan 11. Kemudian yang jawaban yang kedua, berapa perbandingan jumlah massa atom relatifnya antara C, H, dan O. Jadi C jumlah ada 12, massa atom relatifnya 12, maka 12 kali 12. Kemudian hidrogen ada 22, massa atom relatifnya 1, maka 22 dikali 1. Kemudian oksigen jumlahnya 11, dikali dengan massa atom relatif O, 16. Ya. Nah, jadi dapat 144 berbanding 22 berbanding 176. Jadi perbandingan ini bisa nanti kita sederhanakan ya dengan perbandingan yang lebih kecil. Nah, massa molekul relatifnya yaitu dengan menjumlahkan massa atom relatif ya dikali dengan jumlah atomnya. Jadi C ada 12 dikali massa atom relatif C ya 12 kali 12, kemudian hidrogen ada 22 dikali 1, kemudian oksigen 11 dikali 16 sehingga 342 gram per mol satuannya. Selanjutnya kita menghitung berapa persen kadar karbon, kadar hidrogen, dan oksigen dalam sukrosa. Sekarang cara menghitungnya. Itu dengan cara ini persen massa atom C dalam sukrosa. C-nya ada 12, maka dikali dengan massa atom relatif C, dibagi dengan massa rumus sukrosa, dikali 100%. Nah, dapat 42,11%. Nah, untuk massa atom relatif H dalam sukrosa, prinsipnya sama dengan cara menghitung massa atom relatif C dalam sukrosa. Jadi kita langsung saja mencari H-nya ada 22, massa atom relatifnya 1 dibagi 342 dikali 100%, jadi 0,06,43%. Untuk persen massa oksigen dalam sukrosa 211 ya dikali 16 massa atom relatif O dibagi 342 dikali 100% sama dengan 51,46%. Jadi kalau kita totalkan jumlahnya 100%. Nah, bobot sukrosa itu 34,2 kg. Nah, berapa masing-masing bobot unsur penyusunnya? Jadi C berapa, H berapa, dan O berapa. Jadi
cara mencarinya hampir sama dengan nomor 4 tadi. Jadi bobot C dalam sukrosa, jadi C di jumlahnya 12, ARC di 12, MR sukrosa 342 dikali bobot sukrosanya 342. Nah, jadi 14,40 kg. Untuk H sama ya, 22 dikali 1 ya, dibagi 342 dikali 342, 34,2 kg sama dengan 2,20 kg. Untuk bobot atom C di dalam, bukan C ini ya, atom oksigen ya, ini oksigen, maka 11 kali massa atom relatif oksigen dibagi ya, ini dibagi massa molekul sukrosa dikali 34,2. Jadi seperti ini sehingga dia peroleh 17,60 kg. Kalau kita totalkan jumlahnya 34,2 kg. Sekarang aplikasi dari hukum perbandingan tetap ini bisa kita terapkan dengan contoh berikut. Misalnya satu pohon sawit yang sudah berumur 3 tahun atau lebih, itu dalam 1 tahun memerlukan nitrogen sebanyak 2,33 kg per tahun. Nah, jika yang kita berikan untuk memenuhi kecukupan nitrogen ini adalah pupuk urea dengan rumus CO NH2 2 kali, maka berapa pupuk urea yang harus diberikan supaya kadar nitrogennya yang kita berikan itu sebanyak 2,33 kg. Nah, dengan prinsip hukum perbandingan tetap ini, kita nanti bisa menghitung berapa urea yang harus diberikan. Nah, ini caranya. Jadi massa rumus dari urea atau CO NH2 2 kali adalah 60 gram per mol. Nah, jadi caranya massa rumus urea dibagi dari massa atom relatif N. Ya, N-nya di sini ada 2, maka ini dikali 2. Dan selanjutnya dikali dengan kebutuhan nitrogen setahun tadi 2,33 kg nitrogen. Sehingga diperoleh 60 gram per mol massa molekul relatifnya dibagi 2 kali 14 itu 28 dikali 2,33 kg nitrogen sama dengan 4,99 kg. Nah, ini maksudnya. Jadi urea yang kita berikan sebanyak 4,99 kg atau mungkin bisa digenapkan menjadi 5 kg. Sehingga kebutuhan nitrogen bagi kelapa sawit tadi terpenuhi.